Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah jamaah sekalian, marilah kita senantiasa dan tidak pernah kita lupa untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya kita di kesempatan tarawih malam hari ini mencerminkan bahwa insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang insya Allah kita juga akan dipertemukan di surga nanti, di mana Allah memberikan pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa di akhirat kelak. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada beliau, uswatun hasanah, yang dimana walaupun beliau digolongkan terhadap orang-orang yang Allah jaga, digolongkan ke golongan yang Allah jamin surganya, akan tetapi beliau tetap selalu rendah hati, tetap selalu berusaha mencontohkan kebaikan, dan tidak pula sedikit pun meninggalkan ibadah-ibadah, bahkan mengajarkan kepada kita untuk mengoptimalkan umur kita dalam melaksanakan kebaikan. Jamaah sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal ceramah tadi kita alhamdulillah sudah mendengarkan ayat yang sangat fenomenal. Ayat yang sangat terkenal khususnya ketika berada di bulan puasa atau bulan Ramadan. Di mana dalam ayat tersebut kita dapat mengambil 3 poin atau 3 unsur yang maaf tadi saya menyebutkan ini. Yang betul adalah ini. Unsur yang pertama adalah tadi ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah kutiba alaikumus siyam atau siyam. Yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, dalam pengertian takwa yang sudah dibahas oleh Ustadz Miftah Hilmi beberapa waktu kemarin, bahwa takwa adalah bagaimana cara kita untuk menghindarkan diri kita kepada hal-hal yang dapat mencelakakan diri kita. Atau jika kita melaksanakan takwa di bulan Ramadan ini atau melaksanakan takwa pada saat puasa adalah sebagaimana pengertian iman tadi. Kalau misalkan kita melihat iman itu secara pengertian adalah mempercayai dalam hati. Poin pertama iman adalah mempercayai dalam hati. Yang kedua adalah melaksanakan dengan perbuatan. Poin ketiga adalah melafalkan atau bersyahadat dengan lisan. Urutannya mempercayai dalam hati, melafalkan dengan lisan, yang ketiga adalah melaksanakan dengan perbuatan. Puasa adalah salah satu bukti beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pelaksanaan puasa atau dalam kita melaksanakan puasa, kita harus melaksanakan 3 poin iman tadi. Ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti praktik puasa yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita harus melaksanakan puasa dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Sudah seyogyanya kita melaksanakan puasa dengan perbuatan, dengan tidak makan. Untuk yang sudah berkeluarga, mungkin untuk suami istri tidak melakukan hubungan, maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri pada saat waktu siang bukan siang,
Maksudnya siam adalah dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau yang lebih banyak kita kenal mulai dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Dan yang lainnya adalah mungkin kita mudah untuk mengatakan kepada sanak saudara kita atau misalkan teman kita, saya sedang berpuasa. Itu mungkin di depan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah hujan, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah tarawih kali ini. Selanjutnya tadi sudah sampai poin mana? Tadi sudah sampai poin ke lisan hingga masuk ke dalam poin hati, di mana output dari puasa ini adalah kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ini memang secara pengertian mudah Bapak Ibu sekalian, baik oleh saya sendiri selaku yang mengatakan maupun panjenengan semua, insya Allah secara pengertian takwa sendiri itu mudah. Akan tapi pelaksanaan takwa itu sendiri itu susah mudah, banyak susahnya tapi sedikit mudahnya. Di mana sulitnya menjaga ketakwaan adalah bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita dalam menjaga hati untuk menghindari ujub, membangga-banggakan apa yang telah kita lakukan, untuk menjaga hati kita dari iri, untuk menjaga hati kita dari rasa takabur atau sombong. Hal itu memang sangat mudah untuk dilantunkan. Akan tapi coba kita koreksi diri kita sendiri. Mumpung puasa ini masih di waktu-waktu awal, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang menjalankan puasa dengan karakter iman tadi, di mana karakter iman adalah mempercayai dengan hati, melafalkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan arkan rukun-rukun atau perbuatan. Berarti 3 poin iman tadi, karakter iman tadi, marilah kita sama-sama melaksanakannya dalam keseharian atau dalam perbuatan puasa kita, agar insya Allah puasa kita sesuai dengan harapan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa ini dijadikan untuk kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan ada satu pesan lagi, bahwa dalam kitab Tanghibul Ghafilin, beliau Al-Fatih, pengarang dari kitab Tanghibul Ghafilin itu menyampaikan satu pesan, di mana ada tanda-tanda yang membuat seorang celaka, baik celaka di dunia maupun celaka di akhirat. Mohon maaf, saya izin membaca. Ada 5 poin yang membuat seseorang celaka di dunia dan akhirat. Poin yang pertama adalah hati yang keras. Selanjutnya, yang membuat seseorang tersebut celaka adalah tidak peduli dengan sesama. Yang ketiga, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah rakus. Dan yang kelima adalah panjang angan-angan. Beliau Al-Fatih selaku pengarang Tanghibul Ghafilin, di mana arti Tanghibul Ghafilin adalah peringatan bagi orang-orang yang lupa atau orang-orang yang lalai. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman, mari bersama-sama kita dalam menjalankan puasa ini juga ikut menghindari 5 karakter tadi, agar insya Allah kita terhindar dari golongan orang-orang yang celaka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga semoga kita dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya pada kesempatan kali ini. Juga kami lihat soft juga mulai ada kemajuan. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari kemajuan soft di hari-hari mendatang. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai
orang-orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.